Shalom, terpujilah Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya kita dapat bersama diperhadapkan kembali pada perenungan firman Tuhan, di mana pada kesempatan kali ini kita diperhadapkan dengan perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Ezra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10, di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yaitu mengabdikan diri kepada Allah. Marilah kita bersama-sama membuka nas yang menjadi perenungan kita pada saat ini, yaitu dari kitab Ezra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10, di bawah judul perikop Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah, yang berbunyi demikian: sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sebagai pendahuluan atau pengantar kita ke dalam nas firman Tuhan atau poin firman Tuhan pada kali ini, dapat kita lihat dan dapat kita ketahui bahwa pada kitab Ezra ini dapat diceritakan bahwa orang Israel pada saat itu telah keluar dari daerah pembuangan atau daerah Babel, di mana pada saat itu Raja Kores, yaitu Raja Persia, mengeluarkan sebuah perintah atau dekrit bahwa orang Israel yang telah menjadi tawanan di Babel dapat pulang kembali ke kampung halaman mereka di sekitar Yerusalem. Oleh karena itu, karena mereka telah diizinkan untuk kembali pulang ke Yerusalem, maka mereka pun memutuskan untuk membangun Bait Allah, di mana mereka membangun Bait Allah ini diketuai atau dikepalai oleh Zerubabel, di mana mereka membuat atau membangun Bait Allah ini bertujuan sebagai tempat mempersembahkan korban bakaran mereka kepada Allah. Dan pada saat pembangunan atau saat mereka membangun Bait Allah ini, tentu tidak semulus yang dibayangkan, karena ada hambatan yang terjadi, yaitu hambatannya adalah mereka pada saat pembangunan tersebut, mereka dipaksa berhenti atas dasar perintah Raja Ahasweros, di mana mereka dipaksa berhenti, sehingga mereka pun berhenti untuk beberapa saat atau beberapa tahun untuk membangun Bait Allah. Namun karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas umatnya, atas umat Israel, maka pembangunan pun kembali dilanjutkan atau mereka dapat kembali membangun Bait Allah. Hal itu dapat kita lihat bahwa keluarnya izin yang diberikan oleh Raja Darius, maka Zerubabel dan teman-teman dan yang lain-lain, mereka pun mulai melanjutkan pembangunan Bait Allah di sekitar Yerusalem itu, sehingga Bait Allah yang ada di Yerusalem itu dapat selesai dan dapat berjalan dengan lancar. Walaupun ada hambatan tadi, namun karena kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga Bait Allah pun dapat selesai dan dapat mereka pergunakan sebagai tempat mempersembahkan korban bakaran mereka. Sehingga ditunjuklah Ezra untuk mengajarkan ketetapan dan peraturan kepada orang Israel. Di sini kita masuk ke dalam poin utama, yaitu bagaimana sih cara Ezra dalam mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kan Ezra tadi telah dipilih raja untuk dapat memberikan ketetapan dan peraturan kepada orang Israel. Dan caranya adalah yang pertama, meneliti Taurat Tuhan. Dapat kita baca pada Ezra ayatnya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6, bahwa Ezra adalah seorang ahli atau seorang yang mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Berarti Ezra ini diberikan Allah sebuah karunia bahwa ia menjadi seorang yang ahli di dalam Taurat, dan raja pun mengetahui akan karunia yang Ezra miliki, sehingga raja pun membuat tugas kepada Ezra atau memberikan tugas kepada Ezra, yaitu dengan cara memberikan dia kebebasan untuk memberikan peraturan atau ketetapan bagi bangsa Israel. Dan cara yang kedua adalah melakukan atau menerapkan Taurat.
dapat kita ketahui bahwa Ezra adalah seorang yang ahli dalam Taurat. Maka tentu pun ia tahu apa-apa yang dipelajari di dalam hukum Taurat, sehingga ia pun tentunya dapat melakukan atau menerapkan hukum Taurat, dan ia pun dapat juga kita sebut sebagai model atau role model. Jika pada masa kini tentu ada banyak anak muda yang memiliki role model, di mana misalkan dia memiliki seorang bias atau fans yang menjadi role model mereka, sehingga itu dapat menjadi contoh atau menjadi teladan mereka agar mereka dapat menjadi orang yang persis sama, bukannya persis sama 100%, tapi dapat mencontohkan hal-hal yang baik yang dapat mereka ambil dari seorang fans atau seorang bias kita itu. Seperti halnya Ezra ini, karena ia dapat melakukan atau menerapkan hukum Taurat, maka Ezra pun dapat menjadi model bagi orang yang berminat untuk mengabdikan hidupnya dengan mempelajari dan melakukan Taurat tersebut, yaitu dengan cara melakukan dan menerapkan hukum Taurat di dalam kehidupannya hari lepas hari, dan tentunya tidak melanggarnya. Dan caranya yang ketiga dan yang terakhir adalah mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kita kembali kepada poin yang pertama dan poin yang kedua, bahwa karena ia adalah seorang yang ahli, dan dia adalah seorang yang ahli, lalu dia dapat menjadi panutan atau model bagi orang banyak, maka tentu raja pun dapat memilih dia agar dia dapat mengajarkan ketetapan atau peraturan bagi orang Israel yang ada di situ. Sehingga ia pun dapat menerima mandat tersebut karena raja menganggap bahwa Ezra ini mampu untuk memimpin atau mengajarkan bangsa Israel mengenai Taurat Tuhan. Sehingga dalam pengajaran Ezra pun dia tentunya dapat memberikan sebuah hal yang baik atau contoh yang baik bagi bangsa Israel atau bagi umat Israel. Oleh karena itu, yang dapat kita ambil hikmah atau pembelajaran dari Ezra ini adalah bahwa Ezra ini telah diberikan karunia, yaitu sebagai ahli Taurat, dan di dalam karunia-Nya itu dia dapat mengembangkan dan sekaligus dapat menerapkannya di dalam kehidupannya hari lepas hari, sehingga ia dapat menjadi teladan dan dapat memimpin orang banyak dan dapat mengatur orang banyak atau dapat menjadi leader bagi orang banyak. Tentunya bagi kita yang hidup di dalam masa ini, kita tentunya telah diberikan Tuhan sebuah karunia, baik itu di dalam karunia dalam hal apapun, di dalam bidang olahraga, di dalam bidang seni, dan lain sebagainya. Pergunakanlah karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, pergunakanlah dengan sebaik mungkin, asah apa yang menjadi karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan karunia tersebut haruslah kita lakukan, dan sehingga karunia tersebut dapat menjadi sebuah berkat bagi orang yang berada di sekitar kita. Kita dapat terberkati dengan karunia yang telah Tuhan berikan, maka dengan karunia dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita harus menjadi seseorang yang berguna bagi orang banyak melalui karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, melalui firman-Nya pada saat ini kita diajarkan bahwa dari karunia apapun yang telah Tuhan nyatakan pada kita, bersyukurlah dan asahlah karunia yang ada dalam dirimu, walaupun engkau susah dalam melakukannya, tapi percaya dan yakini bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.